sahabat yang dikasihi oleh Tuhan yang mendengarkan saya. Sekali ini saya akan berbagi khotbah firman Tuhan mengenai hubungan yang tanpa didasari saling percaya tidak akan pernah bertahan lama. Jadi saudara, saya berharap kita diberkati saat siang hari ini. Saudara merasakan tetap kebaikan Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan. Ya, jangan sampai di akhir zaman ini kita menjauh dari kasih karunia Tuhan ya. Jadi kali ini saya bahas mengenai Raja Daud di dalam pasal yang ke-23 ketika dia dikejar-kejar musuhnya. Sebenarnya dia bukan musuh. Kalau dikatakan dia adalah seorang sosok pemimpin atau juga mertua. Daud ini mempunyai mertua yaitu Saul. Saudara, pasal 23 ini situ bercerita bagaimana perjalanan Daud ketika dia dikejar-kejar oleh musuh. Ketika dia dikejar-kejar dalam peperangan, terlebih khusus pada hubungannya dengan Saul ya. Saya tidak membahas di sini mengenai hubungan Daud dengan Saul, tetapi saya membahas di sini mengenai hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita mau mencontoh pribadi Raja Daud. Saat dia sudah diurapi menjadi raja, dia tidak diumumkan seperti halayaknya yang seperti biasa pengumuman seorang raja. Dia hanya diurapi. Habis itu dia tinggal bersama Saul. Bahkan dia di sana menjadi orang kepercayaannya. Tetapi karena penyertaan Tuhan kepada Daud, saat itu timbul rasa cemburu di hati Saul. Tetapi saudara, kita boleh tahu bagaimana di dalam pasal 23 ini Daud ini selalu mengikuti jejak Tuhan. Ketika dia ingin melakukan perang, dia bertanya kepada Tuhan. Tuhan, mulai dari pertama saudara baca di situ, Tuhan, apakah saya harus pergi mengepung berperang kepada orang Kehila? Tuhan menjawab dia, pergilah. Tetapi panglima-panglima beserta dengan Raja Daud berkata, tidak usah kita pergi ke sana. Nanti Saul pasti mengepung kita di sana. Tetapi saudara, kita melihat mengikuti perjalanannya, tapi Daud tidak langsung mendengarkan apa kata panglima-panglima tentara yang bersama dengan dia. Kembali dia bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah saya pergi berperang? Tuhan lagi menjawab, pergilah. Sehingga dia mengikuti apa kata Tuhan. Ketika dia pergi, sampai di dalam peperangan, sehabis dia menang, di kota itu juga, di Kehila itu, Saul juga ingin menyerbu dia di sana. Tetapi kita melihat di situ, ketika Saul ingin datang ke sana, Daud mendengar berita itu, dia bertanya lagi kepada Tuhan, Tuhan, akan datang kasih Saul ke sini? Tuhan menjawab, dia akan datang. Lalu juga bertanya, Tuhan, akankah penduduk kota ini menyerahkan saya kepada Saul? Tuhan juga menjawab, akan diserahkan. Jadi saudara, sehingga pada saat itu dia pergi meninggalkan kota itu. Jadi di sini yang saya maksudkan intinya saudara, menurut pemandangan saya, penyingkapan Roh Kudus di dalam pengalaman saya, dan ini saya bagikan kepada kita, bagaimana Raja Daud memiliki sebuah kepercayaan kepada Tuhan. Padahal posisinya pada saat itu dia tinggal dalam sebuah ketidaknyamanan. Bahkan dia tidak pernah tinggal di sebuah rumahnya lagi. Dia mengembara dari tempat satu ke tempat lain. Bahkan dia seringkali tidur di gua-gua, di Bukit Batu. Di situ dia seringkali tidur. Tetapi yang saya pelajari di sana, Daud ini kepercayaan tidak hilang, saudara. Dia tetap percaya pada Tuhan, sehingga setiap detik langkah hidupnya dia selalu bertanya pada Tuhan. Seharusnya dia bisa kecewa dengan Tuhan. Seharusnya dia bisa menyalahkan Tuhan dalam keadaan ini, karena dia sepertinya tidak layak perlakuan yang dilakukan oleh Saul kepadanya. Tetapi saya melihat di sana betapa dalamnya kasih Daud, betapa dalamnya kepercayaan Raja Daud kepada Tuhan. Ya, jadi saudara, saya ingin katakan,
Tuhan itu mencari orang yang dapat dipercaya. Seringkali kita tidak mengerti. Seringkali kita sebagai hamba Tuhan juga, bahkan sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak memiliki rasa percaya yang penuh seperti Raja Daud. Itu sebabnya ketika seseorang sakit atau mengalami masalah, terpuruk dalam ekonomi dan apapun itu, dia mulai undur. Katakanlah juga tidak undur, dia mulai melempem gitu. Dia mulai ciut, bahkan dia berhenti berdoa, bahkan dia berhenti bersemangat, ya. Itu disebabkan karena rasa percayanya tidak harga mati kepada Tuhan. Jadi saudara, kita harus bisa menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Ketika ada masalah besar datang, ketika semua pintu tertutup, semuanya segala sesuatunya mengecewakan, kita harus bisa didapati Tuhan, hati kita tetap percaya kepada Tuhan. Tuhan mau kita. Sangat susah saudara menemukan orang yang dapat dipercaya. Hidup kita dengan Tuhan adalah menjalin sebuah hubungan, ya, hubungan pribadi dengan Tuhan. Menjadi sahabat, mungkin kita bisa membuat Tuhan itu sahabat kita atau bapa kita. Apapun bisa, terserah kita memposisikan Tuhan di hati kita. Karena kita tidak memiliki harga mati kepercayaan kepada Tuhan. Apakah kita ini sebagai anak Tuhan harus bisa Tuhan dapati hati kita ini tetap percaya sama Tuhan walaupun keadaannya tidak baik. Walaupun kita dikejar-kejar musuh, walaupun pergumulan kita berat, Tuhan harus bisa Tuhan rindukan dia mendapati hati kita ini tetap percaya padanya dan tidak ragu. Kepercayaan Tuhan tidak goyah terhadap kita. Saya berharap saudara paham. Mari kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, sehingga rasa saling percaya terjalin di antara kita dengan Tuhan. Tuhan sangat tahu hati kita ini. Mungkin seringkali kita katakan aku percaya, aku cinta kamu Tuhan. Tetapi Tuhan tahu kapasitas hati kita. Tuhan tahu sebenarnya hati kita itu seperti apa. Hari-hari ini mari kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan. Seperti Daud. Saya sangat suka saudara pribadi Daud. Apapun yang terjadi, dia tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, dia tidak pernah menyalahkan siapapun. Seringkali kita membuat kita lemah. Ketika ada sesuatu terjadi, kita menyalahkan keadaan. Bahkan kita tidak bisa menerima diri kita. Saya ingin saudara, semua anak-anak Tuhan di seluruh muka bumi ini, bahkan saudara yang mendengarkan apa yang saya sampaikan ini, saya rindu saudara. Tuhan sangat mengasihi kita. Tuhan sangat menginginkan kita mengalami kasih-Nya setiap hari, setiap waktu. Tuhan sangat menginginkan kita setiap hari mengalami cintanya. Oleh karena itu, jalin hubunganmu yang dekat dengan Tuhan. Yang sampai hubungan yang tidak didasar dengan rasa saling percaya kandas di tengah jalan. Buat Tuhan percaya padamu. Dan engkau juga percaya kepada Tuhan. Tidak pernah kita menilai Tuhan buruk. Ya, tetap percaya. Saya berharap saudara, hal ini boleh kita alami. Tuhan bisa menggenggam perkataan kita. Tuhan bisa mengetahui hati kita. Dalam terpuruk sekalipun atau di jurang sekalipun, Tuhan tetap bisa pegang hati kita bahwa kita tidak undur. Mungkin seperti Ayub, ketika dia mengalami masalah, Tuhan tetap percaya sama dia. Seperti perkataannya Tuhan kepada iblis. Mengapa Tuhan bisa berkata kepada iblis seperti itu? Karena Tuhan tahu apapun terjadi, Ayub tidak undur. Hendaknya kita di akhir-akhir ini, di hujung-hujung di akhir zaman ini, Tuhan bisa mempercayai kita. Ya, bukan keadaan yang meyakinkan, menjanjikan, membuat kita tetap
setia kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, tidak saudara. Tetapi apapun keadaannya, hendaknya hati kita ini dapat dipercaya oleh Tuhan, digenggam Tuhan. Dan Tuhan berkata, aku tahu apapun yang terjadi, aku percaya padamu, bahwa engkau tidak pernah undur, bahwa engkau tidak pernah mengecewakan, bahwa engkau tidak pernah menyalahkan aku. Tuhan ingin, saya rindu saudara, Tuhan ingin berkata seperti itu kepada kita, sehingga kita menjadi orang-orang yang selalu berkemenangan menghadapi apapun. Bless you saudara, Tuhan berkati kita, maju terus dalam Tuhan, cari Tuhan, cari wajahnya, cari perkenan hatinya, sehingga kita semakin hari dimurnikan, dibawa Tuhan kepada tahap yang lebih indah. Saya percaya saudara, kalau engkau tetap berkomunikasi dengan Tuhan dengan baik, kita akan masuk dalam tahap yang Tuhan sudah tentukan. Tangga pertama, tangga kedua, tangga ketiga, bahkan tangga sampai kepada kesempurnaan. Kita akan sampai. Oleh karena itu saudara, biarlah kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh Tuhan, sehingga sampai kelak dia datang, dia menemui kita berjuang, dia menemui kita menjadi hamba-hamba Tuhan, menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid Tuhan yang sangat dipercayai dan sangat dikasihinya. Terima kasih saudara, Tuhan berkati, haleluya.